warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairun munzilin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, Masya Allah, barakallah. Malam hari ini kita masih bisa meluangkan waktu ya untuk belajar ya, memperbaiki Quran, belajar mengkaji Al-Quran insya Allah, yang mungkin ya kebanyakan dari kita mungkin dengan kesibukannya masing-masing, mudah-mudahan duduknya kita ya dan belajarnya kita malam hari ini mudah-mudahan diterima Allah sebagai amal ibadah, mudah-mudahan juga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita insya Allah. Kita akan mendengarkan kajian iman ya. Ini sebenarnya kajian iman yang ke-10. Masya Allah, tidak terasa nih pelan-pelan masuk Kak Risha, Ustadz Rama, kita coba untuk ikhtiar. Makanya namanya kajian iman ya, ikhtiar mengkaji Al-Quran. Jadi kata Kiai Lukman, mulai aja dulu, tidak apa, jangan nunggu sempurna baru mulai. Kita mulai aja dulu dari yang kecil ya, mulai dari yang sederhana, insya Allah mudah-mudahan nanti Allah sempurnakan. Nah, ini mungkin ya dulu SMK juga awalnya seperti inilah ya, mungkin 4, 2 orang, 3 orang. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa ngajak juga keluarga-keluarga kita nanti untuk sama-sama belajar insya Allah. Kalau malam hari ini imannya kajian ke-10, kemudian untuk yang belajar taswin atau bedah tajwidnya malam hari ini kita pertemuan kedua bersama Ustadz Rama. Kemarin kita sudah mempelajari izhar halqi, Ustadz Rama ya, izhar halqi. Insya Allah nanti kita akan review dan melanjutkan belajar kita dan udah direkam dan nanti juga akan kita sebarkan ke teman-teman yang mungkin malam hari ini belum hadir. Kepada Ustadz Rama, pertama kami ucapkan makasih banyak malam hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan nanti bermanfaat untuk kita semua. Ustadz Rama, waktu dan tempat kami persilakan untuk menyampaikan materi malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di malam yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak Bang Gun atas waktunya, telah mempersilahkan saya untuk memulai. Alhamdulillah kemarin kita sudah sampai ke izhar halki. Jadi kita di sini sama-sama belajar, saya pun juga masih belajar. Jadi tidak ada yang istilahnya di sini yang paling menguasai atau paling pintar lah istilahnya. Kita bareng-bareng belajar. Mungkin ada juga yang sudah pernah belajar. Mungkin bisa jadi sebagai pengulang ya, pengulang atau penguat ingatan yang telah kita pelajari yang di masa lalu. Jadi materi tajwid ini saya sampaikan sekilas ya prolognya dengan ada apa ya yang baru juga kemarin tidak ada kayaknya Bang Sukma nih. Nah, ada Kak Risa juga. Jadi ini kita belajar tajwid dasar. Jadi benar-benar yang simpelnya saja. Jadi tidak begitu rumit. Jadi akan saya berikan contoh dan juga cara atau arti dari masing-masing. Kemarin alhamdulillah sudah di izhar halki dan izhar halki itu adalah yang pertama kali. Nah, jadi alhamdulillah ini pertemuan kedua untuk bedah tajwid. Maka dari itu karena kemarin Bang Sukma dan Kak Riksa ada, boleh kita buka dulu slide-nya Bang Gun, coba Bang Gun. Bisa nggak Bang Gun di share screen? Nah, jadi
pada malam yang kemarin kita belajar tentang hukum bacaan nun mati atau biasa kita sebut nun sukun ya. Nun sukun atau tanwin. Nah, nun sukun atau tanwin, tanwin itu kenapa namanya tanwin? Nah, di situ karena dia ada dua. Contoh seperti domah. Domah saja itu hanya sukun. Tapi kalau ada dua menjadi domata ini. Jadi dua domah. Sebenarnya artinya itu dua domah. Domata ini. Itu sama juga seperti kasroh yang kita lihat pada gambar. Kasroh itu artinya satu, kasrotain artinya dua garis. Maksudnya jadi ada dua kasroh gitu ya. Begitu dengan fathah hanya satu garis. Kalau misalkan fathatain berarti dia ada dua garis. Gitu. Nah, untuk pembacaan nun mati atau tanwin kita ada 4 hukum utamanya. Pertama izhar haki, kedua idgham. Nah, idgham ini dibagi jadi dua, ada namanya idgham bigunnah, ada namanya idgham bila gunnah. Lalu selanjutnya ada yang namanya iklab, yang terakhir namanya ikhfa hakiki. Jangan terbalik, ikhfa hakiki yang izhar halki. Nah, jadi jangan sampai terbalik. Biasanya ada yang terbalik ini, izhar hakiki, ikhfa halki. Nah, jadi izhar halki kemarin untuk pengulangan saja. Jadi izhar halki, izhar itu artinya jelas. Halki itu artinya adalah kerongkongan. Jadi maksudnya bagaimana? Izhar halki maksudnya apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang keluarnya dari kerongkongan, itu ada 6 huruf, yaitu adalah hamzah, ha, ain, ghain, ha, dan kha. Maka dia harus dibaca jelas nunnya atau tanwinnya harus dibaca jelas. Jadi kalau misalkan di bahasa Indonesia kan kita kenal tanwin atau nun itu huruf huruf N ya, huruf N. Jadi harus jelas. Bisa dilihat di screen. Jadi izhar secara bahasa artinya jelas. Dan izhar halki adalah hukum bacaan apabila nun mati atau sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar halki. Jadi di sini tenggorokan ya. Tapi kerongkongan, tenggorokan itu kan saluran makan ya kalau nggak salah ya. Makan. Kerongkongan, keluarnya udara. Maka cara mengucapnya harus jelas. Jelas di sini jelas nun sukunnya, jelas tanwinnya. Huruf-hurufnya hamzah, ha, ghain, ain, dan ha, kha. Contoh ya, saya bacakan yang pertama. Azaban, 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 alima. Itu di yang pertama hamzah atau tanwin, tanwin bertemu dengan hamzah. Di situ tanwinnya ada di ban. Azaban alimah. Di tanwin di huruf itu harus jelas. Tidak boleh kita membacanya dengan samar-samar. Azabang, karena samar-samar itu ada hukumnya sendiri. Samar-samar itu dibaca lebih ke sengau ya, huruf sengau, azabang, nah, itu enggak boleh. Jadi kita harus membacanya dengan jelas huruf nun atau tanwinnya. Azaban, ban, azaban, alima. Yang kedua itu ada kullan hadaina. Kullan hadaina. Selanjutnya lagi ada aliman hina. Itu maaf itu ada salah penulisan bulan ya. Bulan itu ada alif ya seharusnya di lamnya itu. Jadi yang unik dari fathatain, kenapa di sini saya memberikan contohnya fathatain? Karena yang unik dari fathatain itu apabila dia fathatain maka ada alifnya.
Jadi pada ada huruf yang berharokat fathatain, maka dia ada tambahan huruf alif. Seperti kita lihat di contoh azaban alima. Di situ ditulis bahwasanya tanwin bertemu dengan hamzah. Jadi jangan salah kaprah bahwasanya alif itu tidak dihitung. Jadi yang dihitung langsung A-nya, alima. Jadi tanwin bertemu dengan hamzah, hamzahnya itu di alimanya. Alima di huruf A. Jadi bukan di setelah alif di setelah ba. Lebih mudahnya lagi kita lihat contoh yang nomor 3. Aliman hakiman. Di situ dihitungnya tanwin bertemu dengan huruf H. Nah, tanwin yang di atasnya mim do, harokat tanwin, bertemu dengan huruf H. Jadi alifnya tidak dihitung. Jadi dia itu dibaca jelas atau izhar halki bukan karena alif yang ada di halki karena tanwin bertemu dengan H. Karena setiap fathatain dia pasti ada alifnya. Jadi alifnya itu tidak kita hitung. Biasanya fathatain itu ada alifnya terkecuali di perkataan yang berakhiran tak marbutoh. Itu dia tidak pakai alif. Gitu. Itu hanya sekedar contoh. Nah, pada malam hari ini kita masuk ke idgham. Idgham bisa dilihat di screen. Idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Jadi ada dua. Apa saja itu? Ada dua idgham. Apa saja? Coba sebutkan. Ya. Idgham. Ya. Nun. Ada berapa macam idgham bi gunnah? Ada berapa macam idgham? Dua. Ada dua. Apa saja? Idgham bi gunnah dan bila gunnah. Alhamdulillah. Jadi idgham ada dua, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Nah, idgham bi gunnah apa artinya? Nah, di sini ada dua kata kunci sebenarnya. Kata kunci yang pertama di idghamnya. Kita ingat saja, idgham itu artinya memasukkan. Jadi apa yang dimasukkan huruf yang bertanwin dan juga nun sukun dimasukkan ke huruf setelahnya yaitu nun, mim, dan waw. Artinya gunnah itu dengung, maka dengung masukkan membacanya dengan dengung. Jadi ingat saja kata kuncinya pertama idgham artinya dimasukkan, bigunnah artinya dengan dengung. Memasukkan. Artinya idgham. Nah, bigunnah dengan dengung. Nah, dengan dengung. Jadi dimasukkan dengan dengung. Apabila nun mati atau sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bigunnah yaitu ada 4, ya, nun, mim, waw, maka harus ditasdidkan dan mendengung. Contoh ya, ada contohnya tuh, kita lihat. Nah, di situ contohnya tertulis di situ ada nun sukunnya, faman ya'mal di contoh yang pertama. Dalam tulisan tertulis faman ya'mal, tetapi dalam pembacaan kita memasukkan huruf nun ke huruf ya. Jadinya faman ya'mal, faman ya'mal, pendang huruf ya-nya. Faman ya'mal, tidak boleh dibaca faman ya'mal. Dalam Al-Quran tidak boleh.
dalam ilmu tajwid. Jadi tidak boleh dibaca faman ya'mal karena itu hukumnya harus dimasukkan huruf nunnya. Nunnya jadi tidak kita baca, kita menggantinya dengan huruf ya. Faman ya'mal. Begitu juga di contoh yang kedua, lan nasbiru ala lan 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 nasbiru ala, di situ ada penekanan. Jadi ditekan dengan dengung. Lan nasbiru ala. Nah, yang kedua, yang ketiga, begitu juga yang ketiga, di situ ada nun sukun bertemu dengan mim. Nah, ini tidak boleh dibaca nunnya. Jadi harus langsung dimasukkan ke huruf mim. Contohnya mim mislihi, mim, di situ ada penekanan. Penekanan dengan dengung. Mim mislihi. Terakhir min waliyin. Min waliyin. Jadi dalam membaca idgham bi gunnah jangan terburu-buru, harus ditekan dan didengungkan. Karena itu nanti yang akan membedakan dengan idgham bila gunnah. Bila gunnah dan bigunnah. Nah, jadi bigunnah itu didengungkan dan ditahan, sedangkan kalau bila gunnah dia tanpa dengung. Selanjutnya Bang Gun. Nah, yang kedua adalah idgham bila gunnah. Masih ingat tadi idgham artinya apa idgham? Memasukkan. Idgham artinya apa? Nah, memasukkan. Bila gunnah. Kalau bi gunnah dengan dengung, di sini ada tambahan huruf lam alif. La gunnah. Kalau dalam bahasa Arab, la itu artinya tidak. Sebenarnya sama, perbedaannya cuma di la-nya saja. Idgham itu artinya memasukkan. Kalau tadi yang pertama idgham bi gunnah, memasukkan dengan dengung. Yang kedua ini idgham bila gunnah, dimasukkan tanpa dengan dengung atau tidak dengan dengung. Karena la dalam bahasa Arab artinya tidak. Nah, jadi bagaimana cara membacanya? Cara membacanya apabila nun sukun atau tanwin bertemu dua huruf. Jadi hurufnya bila gunnah ini hanya dua, yaitu lam dan ro. Maka dibaca tanpa menggunakan dengung. Walakin la ya'lamun. Walakin la ya'lamun. Tidak boleh kita dengungkan di sana. Walakin la ya'lamun. Nah, itu salah. Jadi tanpa dengung bila gunnah. Walakin la ya'lamun. Tetap ada penekanan karena dia bertasydid. Tetap ditekan tapi tidak didengungkan. Mungkin lebih mudahnya lagi mendengung itu atau gunnah biasanya dia dihitung 2 harokat. Jadi seperti tadi miwaliyin, miwaliyin. Sedangkan yang ini cukup kita tahan sebentar saja. Walakin la ya'lamun. Contoh di yang kedua juga mirrabbihim, mirrabbihim. Tidak boleh kita dengungkan. Mirrabbihim. Nah, itu salah. Karena dengung ada di idgham bigun. Bila gunnah dia tanpa dengan dengung. La, ingat aja. La. Tidak. Berarti bila gunnah. Tidak dengan dengung. Gitu. Sekarang kita langsung praktek ya. Sambil praktek. Supaya lebih untuk huruf-hurufnya silahkan dihafalkan dulu. Tadi huruf idgham bi gunnah itu ada 4, ya, nun, mim, waw. Sedangkan huruf idgham bila gunnah cuma 2. Biasanya kita singkat
atau lebih mudah, biar lebih mudah menghafal, hukum dari huruf idgham bila gunnah adalah lari. Lari. Ingat saja, Lari. lari. Ya, Jadi nun, mim. lari itu kan kencang. Nah, lari itu kan kencang, jadi dia enggak pakai ditahan, enggak pakai didengungkan, sorry, bukan ditahan, enggak pakai didengungkan. Mir-rabbihim. Lari, ingat aja, lari, lam dan ro Kalau itu hurufnya. Sedangkan kalau huruf idgham bi gunnah itu ada 4, biasanya kita singkat dengan yanmu. Yanmu, apa itu yanmu? Mu itu iya, wow. nun, dan wow. Supaya lebih mudah mengingatnya, yanmu. Atau ada juga yang lebih seperti kalimat ya. Jadi huruf idgham bila gunnah dan huruf idgham bi gunnah kita sambungkan, biasanya anak-anak itu menghafal yani mau lari. Yani Yani, nah mudah, supaya mudah itu. Yani Yani mau lari. Yani mau lari. Saja itu yani mau lari. Yang huruf idgham bi gunnahnya apa? Yani mau. Sedangkan yang huruf idgham bila gunnah lam dan ro atau lari. Seperti itu. Jadi supaya mudah mengingatnya. Sekarang coba kita buka Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 246. Al-Baqarah 246. terus so. Banggan. Yap, ini lagi cari Qurannya. Aplikasi Quran. Supaya enak, kita langsung learning by doing ya. Langsung praktek. Udah Ustaz ya. Nah, Al-Baqarah Al-Baqarah 246. ya. Lagi sedikit bangun. Di situ bisa dilihat sama-sama di surat Al-Baqarah 246. Sekarang coba saya bacakan dulu ya. Kita sama-sama buka Quran, yang enggak pegang Quran bisa sambil melihat ke screen. Bacakan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa idh qalu linabiyyin lahum mub'ats lana malika. Di situ ada hukum idgham. Coba siapa yang bisa menemukan hukum idgham di sana? Coba silakan, saya mau coba Banggun. Nah, santri yang ikut tajwid yang pertama kemarin. Sila Banggun. Mana hukum idgham di ayat yang saya baca, sepenggalan ayat tadi? Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa idh qalu linabiyyin lahum mub'ats lana malika. Gimana itu? Linabiyyin
Di nabiyyin Iya, lahum. apa itu idgham apa itu? Ini idgham bilahunnah, Ustaz. Iya, kenapa dia disebut idgham bila gunnah? Karena apa? Apa ini? Kasrotain ketemu lam. Ketemu huruf lam, Ustaz. Ya, Apa? apa? Karena dia ketemu huruf lam, apa? Kasrah ya, Ustaz. Kasrotain. 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 Karena Kasrah ada kasrotain bertemu dengan huruf lam. lam, maka dibaca idgham Bilahunnah. bila gunnah. Sip. Saya lanjutkan lagi ya. Lahu mub'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Nah, di sini ada lagi, coba Bang Sukma. Siap. Bang Sukma. Idgham biguna, Tat. Jadi Gombi Guna yang mana itu? Yang malikan nuqatil. Iya, sip. Apa ketemu apa? Fatatain ketemu nun. Bagus, fathatain ketemu nun. Ingat ya, yang lain jangan sampai terkecoh. Di situ adalah fathatain bertemu dengan huruf nun. Jadi bukan fathatain bertemu dengan huruf alif atau hamzah. Nah, biasanya terkecoh di situ. Karena seperti yang saya jelaskan, bahwasanya huruf fathatain, huruf yang berharokat fathatain pasti ada tambahan huruf alifnya. Jadi jangan sampai terkecoh. Jadi di situ tanwin bertemu nun, bukan tanwin bertemu alif ya. Nah, betul seperti yang dibilang oleh Bang Sukma. Tanwin bertemu dengan nun. Malikan nuqatil fi sabilillah. Kita bacanya dengan dengung. Malikan nuqatil fi sabilillah. Nah, di situ ada dengungnya. Kita bedakan dengan linabiyil. Qalu linabiyil lahumub. Yillahumub. Jadi tidak lama-lama di sana. Kalau yang malikan karena dia dengan dengung, maka kita dengungkan. Malikan nuqatil fi sabilillah. Sekarang semuanya ikuti saya. Nah, saya baca, lalu semuanya silahkan ikuti. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa. 1, 2, 3. Alam Tara ilal malaki min bani Israila min ba'di Musa Ba'di Musa iz qalu linabiyyin lahu mub'ats lana malika. 1, 2, 3. Min ba'di Musa إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا. Coba ikuti lagi. Qalu linabiyyin lahu mub'ats lana malika. 1, 2, 3. Qalu linabiyyin lahu mub'ats lana malika. Ya, bagus. Coba kayaknya ada tambahan orang lagi nih ya. Nah, coba Kak Risa, silahkan baca dari Kolu, Kak Risa.
Qalu linabiyyin lahu mub'as lana malikan nuqatil fi sabilillah. Bagus. Tetapi di yil itu jangan terlalu ditekan. Cukup sebentar saja karena dia bilagun. Nah, coba sampai malika saja. Nah, qalu, dengarkan saya dulu ya. Qalu linabiyyillahu mub'ats lana malika. Ayo silakan Kak Risa. Qalu linabiyyin lahu mub'as lana malika. Ya, bagus. Selanjutnya Bang Pep. Nah, Bang Pep nih masuk lagi nih. Silakan Bang Pep. Datang Ustaz, ya Ustaz. Nah, Assalamualaikum. Kolu dari Kolu Bang Pep. Yang mana Ustaz? Dia baru masuk tuh tak tahu. 246. Bentar. Ada di screen. Bisa enggak di screen tuh? Kolu dari Kolu Bang Pep. Qalu linabiyyillahu mub'ats lana malika. Yang Silakan. Polu ya Ustaz ya. Betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu linabiyyin lahu mub'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Coba di yilnya dibedakan dengan malikan. Nah, coba dengarkan ya. Qalu linabiyyin lahu mub'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Jadi tempo untuk idgham bila gunnah itu lebih pendek daripada temponya idgham bi gunnah. Jadi di linabiyil itu kita pendek saja temponya. Linabiyillahum. Linabiyillahum. Coba Bang Feb. Linabiyillahum. Linabiyillahum. Nah, semua nuqatil. Kita baca sama-sama ya. Dengarkan nih Bang Feb. Saya baca dulu. Ya, Ustaz. Malikan nuqatil. 1, 2, 3. Malikan Nuqatil fi Malikan nuqatil fi sabilillah. Lebih lama daripada persiapan. Sekarang ikuti saya lagi. Linabiyillahum. Linabiyillahum. Pak Bang Feb. Linabiyillahum. Linabiyillahum. Nah, sekarang sama-sama semuanya. Malikan nuqatil. Malikan nuqatil. Nah, Bang Feb coba. Malikan nuqatil. Malikan nuqatil. Nah, jadi ada penekanan lebih dari penekanan yang dibilaguna. Nuqatil karena dia adalah bigun. Geser sedikit Bang Gon, coba ke atas Bang Gon, geser. Geser. Apanya Ustadz? Yang mana? Putus-putus tadi. Geser Bang. Qurannya digeser. Nah, Qurannya digeser. Nama yang bawahnya tuh. Yang mana Ustadz?
Ya, Qurannya biar nampak ayat-ayat 247-nya nah, di penghujung ayat 246. Di penghujung ayat 246, illa qalilam minhum. Itu di penghujungnya itu, penghujung 246 di kanan, sebelah kanan. Illa qalilam minhum. Nah, sip, itu betul. Illa qalilam minhum. Nah, di situ coba Kak Siti. Silakan Kak Siti. Apa di situ hukumnya di tempat yang saya baca tadi? Illa qalilam minhum. Ya, idhar Hukum halki. yang terdapat izhar halki, ya betul. Di mana itu? Minhum. Karena nun sukun bertemu ha. Sip. Apalagi? Ada apa lagi di sana? Kita sedang pelajari ini. Ada apa tuh? Illa qalilam minhum. Kalau izhar halqi, nun sukun bertemu dengan ha, ada apa lagi? Qalilam minhum. Nah, Ya apa itu? Idgham Idgham, Idgham bi gunnah. Bigunnah, Ustaz. Bi gunnah. Idgham Bi bigunnah. gunnah. nah, apa ketemu apa itu? Tanwin ketemu Fatatain dengan ketemu mim. mim. Katain ketemu mim. Tanwin bertemu dengan mim. Nah, tanwin bertemu dengan mim. Tanwinnya apa? Tanwinnya fathatain. Karena dia idgham bi gunnah, maka kita bacanya lebih lama tempo penekanannya. Illa qalilam minhum. 1, 2, 3. Illa qalilam minhum. Bang Sukma, silakan baca. Illa qalilam minhum. Illa qalilam minhum. Nah, di situ di minhum jangan di apa namanya? Jangan didengungkan. Nah, jangan sampai terjebak ya. Minhum itu ada izhar halki. Ingat semuanya. Nah, seperti yang dibaca Bang Sukma tadi harus ditegaskan. Nah, seperti yang dibaca itu benar dengan yang dibaca dengan Bang Sukma tadi. Jadi tidak boleh kita membacanya minhum, harus jelas. Illa qalilam minhum, seperti yang dibaca dengan Bang Sukma tadi. Coba Bang Gon, silakan baca Bang Gon. illa qalilam minhum. Minhum harus jelas. Sip, mantap. Nah, selanjutnya, ada lagi di ayat 248. Langsung lengkap kita. 248 paling bawah tuh ayat paling bawah. Sekarang saya akan bacakan di ayat 248. Silahkan diperhatikan yang mana hukum yang ada, apa saja hukum yang terdapat di sana. Nanti saya akan tanya. Di ayat 248. Wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu fihi sakinah. Saya bacakan sekali lagi. Wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut
tabutu fihi sakinah. Ini semuanya sambil dicari-cari ya, hukum-hukumnya apa saja. Wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu fihi sakinah. Ya kan, siapa lagi nih ya? Kak Ifa, coba Kak Ifa. Kan Kak Ya, Ifa. Ustaz. Di situ ada hukum apa yang kita sudah pelajari? Ada hukum apa saja di situ? Idgham bi Jadi ada dua gunnah. ya, izhar halki. Nah, Oh, di iya. mana itu? Di ini. Ayyatiyakum. Bertemu Ayyatiyakumut dengan apa? tabut. Nun mati ketemu ya. Betul, bagus. Ayat, nah, betul. Ayyatiyakum, jangan ragu-ragu ya. Iya, iya. Ayat, di situ ada nun sukun bertemu dengan huruf ya. Ya. Maka bacanya adalah idgham Bi gunnah. bigun. Betul Kak. Nah, selanjutnya lagi. Saya bacakan lagi semuanya pada mimma taraka alu Musa. Perhatikan ya. Sakin pilih tadi Sarifah apa itu hukum yang ada di sana yang saya tadi fihi sakinatum mir rabbikum apa itu hukumnya Syarifah. Yang mana ya Ustadz? Soalnya putus-putus. Nah, ini yang ayat 248 di pertengahan itu. Fihi sakinatum mir rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa. Ya, betul yang itu Bang Don. Coba Kak Syarifah dicari apa saja hukum yang ada di sana. Yang pertama idgham diguna karena tanwin ketemu mim. Oh, bagus. Sakinatum min. Lalu wabakiyatum mimma. Nah itu tanwin juga ketemu mim Ustaz. Apanya? Gimana Ustaz? Putus ya suaranya masuk mah. Putus-putus. Berarti Putus. Apa hukumnya di wabakiyatum mimma? Idgham diguna. Ya, bagus. Masih ada satu lagi yang belum ketemu tuh. Ada satu lagi. Di wabakiyatum mimma. Idgham diguna juga. Nah, satu lagi. Siapa yang bisa menemukan? Mir guna Tat. Di mana tuh Bang Sukma? Non sukun ketemu mir rabbikum. Sukun ketemu dengan ro. Iya, bagus. Mir rabbikum. Nah, apa saja hurufnya idgham bila guna? lam dan ro. Lam dan ro. Singkatannya apa? Lari. Lari. Nah,
Jadi apabila ada nun sukun bertemu dengan lam dan ro, nun sukun atau tanwin bertemu lam dan ro, maka hukumnya idgham bila gunnah. Min rabbikum. Sekarang tadi 4 tadi apa hurufnya idgham bi gunnah? Apa saja hurufnya? Ya, nun, mim, Ya, waw. mim, nun, waw. Nun mim waw. Ya, mim waw. Yani mau. Nah, yani Lari. ya, nun mim waw. Larinya itu adalah idgham bila gunnah. Jadi betul seperti yang dibilang oleh Kak Syarifah tadi, sakinatum itu idgham bi gunnah, lalu yang dibilang oleh Bang Sukma dan Bang Gun, mir rabbikum itu adalah idgham bila gunnah. Selanjutnya wa baqiyatum itu adalah idgham bi gunnah. Ayo sekarang kita sama-sama kita baca yang di garis merahkan itu. Ikuti saya. Fihi sakinatum mir rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa. 1, 2, 3. Fihi Sakinatum mir rabbikum wa Baqiyatum mimma taraka taraka alu alu Musa. Musa. Coba Bang Gun, baca Bang Gun. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi sakinatum mir rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa. Bang Sukma silakan. Fihi sakinatum mir rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa. Oke, Bang Pep, silakan. Silakan Bang Feb, baca Bang Feb. Ya putus-putus Ustaz. Bentar, Ustaz. Putus. Fihi sakinatum mir rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa. Mantap. Coba Kak Risa, silakan Kak Risa. Fihi sakinatum mir rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa. Bagus. Kak Syarifah, silakan Kak Syarifah. Fihi sakinatum mir rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa. Bagus. Kak Ifa, silakan Kak Ifa. Fihi sakinatum mir rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa. Ya. Kak Siti, silakan Kak Siti. Kita sambung Kak Siti nih. Kak Siti, silakan. Fihi sakinatum mir rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa. Bagus. Sama-sama sekarang. 1, 2, 3. Fihi sakinatum mir rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa. Bagus. Selanjutnya kita langsung lengkap ke ayat yang bawahnya tuh ya, di baris paling bawah. Dengarkan saya.
Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Ulangi. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Coba Bang Pep, gimana hukumnya? Apa saja itu Bang Pep? Ada idgham bila gunnah Ustaz. Nah, Fathah di mana tain, idgham bila gunnah itu? fathah tain bertemu dengan lam. La ayatal lakum. Iya. Apa artinya idgham? Apa Ustaz? Apa artinya idgham? Tak tahu Ustaz, belum tahu. Memasuk. Oh, ya, tadi terlambat ya datangnya. Iya Ustaz. Idgham artinya memasukkan. Oh, melebur Ustaz, melebur. Masukkan idgham. Dan bigunnah, nah, melebur, boleh melebur. Melebur bisa atau memasukkan. Jadi bigunnah artinya dengan dengung. Dengan dengung. Sedangkan bila gunnah, la itu artinya tidak. Jadi bila gunnah artinya tidak dengan dengung. Oh, iya Ustaz. Apa saja hurufnya yang bila gunnah, Bang Pep? Lam sama ro. Mantap. Kalau idgham bigunnah apa saja hurufnya, Bang Pep? Waw, mim, dan ya. Salah. Ya, nun, ketinggalan Iya. satu. Nggak nyimak Ustaz. Nah, apa saja Bang Pep? Ulangi Bang Pep. Yang bigunnah kah? Ya, nun. Nah, yang bigunnah. Ya, nun, sama waw. Nah, Ada mimnya sekarang ketinggalan. Mimnya Ustaz, lupa Ustaz. Ya namu ya Ustaz ya. Ya namu. Nah, ya namu boleh. Ya namawa boleh. Ya namawa. Nah, yang enak tinggal dipilih aja kok untuk menghafalnya. Tinggal. Kalau boleh juga pakai yang tadi, Yani mau. Yani mau lari. Ya nun mim wow. Yani mau. Yanmu. Wow. Mim. Lam dan lari. Yang gampang non mim. Ya. Nah, ya nun mim wow. Yang gampang. Ya, Lah, boleh dipilih. Akan dipilih versi masing-masing. Siap. Gimana enaknya? Penting 4, jangan dikurangi, jangan ditambah ya. Ya Ustaz. Lanjut kita Bang Gon. Coba di ayat 249 Bang Gon, halaman 41. Dua 49 Ustaz ya. Ya, sip. Sekarang saya enggak bacakan. Saya mau sampai di biadih. Jadi coba bangun ketemu enggak bangun biadihi itu. Iya. Ada jim kecilnya tuh. Nah, sip itu. Ya, biadihi tadi yang yang ada jim kecilnya itu. Silahkan dicari Bang Sukma. Kira-kira apa hukum yang udah kita yang ada di sana? Baru 2 ya, Pak. Silahkan Bang Sukma teliti di mana hukum disebutkan Bang Sukma. Dari falamma sampai biadih. Wa malam yat'amhu itu idgham bila gunnah. Yang baris kedua. Kenapa idgham bila gunnah?
Karena nun sukun Bagian ketemu idgham bila lam. guna. Nun sukun ketemu lam. Bagus. Apa lagi di sana? Hmm. Apa ya? Ayo, siapa yang bisa menemukan, yang bisa bantu Bang Sukma? Ada hukum apa lagi di sana? Ifa Ustadz. Satu lagi. Ustaz. Kita belum belajar ihfa, kita baru belajar izhar, halki, dan idgham. Izhar tuh minhu. Minhu, iya, iya. izhar. Mana Bang Gon? Coba dikasih garis Bang Gon. Minhu. Iya, iya. Apa ketemu apa tuh Bang Gon? Nun Oh, itu kelebihan dari batas tuh. Batasnya kan cuma sampai biar. Oh iya, Bang. Oh iya. Sampai biade kan? Ada apa, Kak? Santri Tapi luar ada dua memang. Oh, Ada iya. dua. ada yang udah sampai IPA. Ngeri. Insya Allah. Minhu yang atas, Bang. Minhu yang atas, baris kedua. Oh, Baris kedua yang tengah. Oh iya ya. Nah, itu ya. Tapi betul juga tadi. Saya salahkan, cuma kelebihan batasnya aja. Ya, Batasnya jadi. Berarti udah paham nih. Apa itu bertemu dengan apa itu Bang Gon? karena nun sukun ketemu Apa dengan izhar dia? huruf H, salah satu huruf H. Apa saja bukan huruf izhar tapi huruf halki. ya, huruf halqi. Izhar ada dua, ada tiga malah nanti. Kalau dibilangnya huruf bertemu dengan huruf izhar, maka itu menjadi ambigu karena izhar ada 3 macam. Oh, huruf halqi ya Ustaz ya. Huruf halqi. Huruf halki. Karena nun sukun bertemu salah satu huruf halki, yaitu adalah huruf H. Apa saja huruf yang lain Bang Gon? Sebutkan semua huruf halki. 6. Huruf ha, kha, ain, ghain, hamzah, ha. Apa, Bu? Zah, ha, ain, ghain, ha, kha. Ini lebih mudah lagi menghafalkannya. Hamzah, Cukup menghafalkan hamzah dan ha. hamzah, Setelahnya ingat saja ain dan ha. Tinggal kisahnya lagi tinggal tambah titik. Karena ain dan ghain bedanya hanya di titik. Ha dan kha bedanya hanya di titik. Jadi cara menghafalkannya cukup menghafalkan hamzah, ha, ain, dan ha. Lagi tinggal tambah titiknya. Ain, ghain, ha, kha. Seperti itu. Coba kita lihat lagi ya. Setelah minhunya Bang Gun tuh, minhunya Bang Gun sampai ke jim kecil lagi. Jim kecil. Itu yang minhu illa qalilam minhum. Boleh lah sampai situ boleh. Ya, boleh sampai situ. Coba Kak Ifa, Kak Ifa. Saja hukum yang ada dari garis Bang Gon yang minhu sampai junudih itu. Minhu, Apa saja hukumnya. junubi. Minhu. Yang ditunjuk oleh Bang Gon. Dari situ wa junudih. Apa saja hukum yang ada di sana. Ini kolilam minhum. Apa itu kolilam? Ini idgham bi gunnah. Mantap. Kenapa itu gombi guna? Tanwin ketemu mim. Betul. Lalu apa lagi? Apa namanya? Ustaz, cari dulu Ustaz. Padahal di depannya itu. Mana Ustaz? Oh ya, silakan Kak Risa. Ya, minhum. Mati ketemu ha. Apa itu namanya? Halki. Apa itu halki? Jelas. Kak Risa.
Apa jelas? Apa hukumnya tuh? Halki itu hurufnya. Oh, Nun mati ketemu H, izhar ya. Izhar, Halki. izhar halki. Sip, mantap. Ada lagi enggak? Mana lagi ya? Cari lagi Ustaz. Kalau enggak ada bilang enggak ada. Nggak ada Ustaz. Oh, enggak ada. Kali mau nyari terus gitu kan. Iya, betul, sudah enggak ada lagi. Nah, sekarang kita lihat lagi ya. Nah, coba semuanya sekarang lihat di ayat 250. Pendek enak nih. 250. Coba geser sedikit tuh Bang Gon. Ah, sip. Di 250 silahkan cari Kak Siti. Nah, silakan Kak Siti. Cari hukum apa saja yang sudah kita pelajari. Wah ya, kita Dari mana, pelajari. Dari Walamma. 250. Nah, dari walamma 250. Enggak, Kak Siti. Nah, dari walamma sampai dari komil kafirin. Kamu? Rabbana afrigh alaina. Dibaca. Rabbana afrigh alaina. Apa itu? Dibaca idhar halki. Ya. Apa? Dibaca idhar halki, Ustaz. Ya, yang mana dibaca Afrik alaina apa ketemu apa itu? Di Izhar Halki. Apa ketemu apa itu? Kenapa disebut Izhar Halki? Di Afrik alaina. Kenapa bisa jadi Izhar Halki? Ada apa ketemu dengan apa? Itu Sepertinya enggak ada apa-apa kayaknya di sana tuh. Karena Izhar Halki syaratnya harus ada nun sukun atau tanwinnya. Di situ tidak ada nun sukun dan tidak ada tanwin, maka tidak ada izhar halki di sana. Nah, itu salah satu syaratnya. Harus ada nun sukun dan tanwin. Syarat yang kedua harus bertemu dengan huruf halki. Huruf halkinya ada betul, ghain dan ain. Alhamdulillah di sana. Orangnya tidak ada tanwin atau nun sukun. Coba Bang Feb, Ustaz, hukum yang ada di ayat 250. siap. Yang sobrau wasabit itu hukumnya idgham biruna Ustaz. Nah, Yang tanwin bertemu dengan waw. bagus. Ada lagi nak? Tidak ada, cuma itu aja Ustaz. Iya, mantap. Jadi di 250 hukumnya adalah idgham bigun Nah, gunnah. Tanwin bertemu dengan waw. Sabrau. Masya Allah, ini kayaknya anak-anak kemarin yang belajar sama Bang Pep nih langsung lotok kayaknya ilmunya nih. tidak ya Ustaz, tidak Ustaz. Amin lah Pep, amin. Amin, amin Ustaz, Masya Allah. Enggak. Nah, ya, sekarang coba kita geser ke bawah lagi Bang Gon itunya, screen-nya nih. Nampak yang bawah tuh. Bawah. Ya, berapa tuh 200. Nah, sip. Coba
Kita dari 251 dari walaulah. Nah, ya itu dari walaulah. Dari walaulah silahkan. Siapa lagi sisanya nih? Nah, Kak Sarifah. Sarifah silahkan cari hukum tajwid yang sudah kita pelajari di ayat 251 dari yang Banggun tanda itu yang warna biru. Walaula sampai alal alamin. Ya, hukum apa aja? Biba'dil lafasadat. Sip, apa itu hukumnya? Idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Apa lagi? Mim ketemu ba. Mim ketemu ba di mana tuh? Ba'dahum biba. Hukum biba. Apa hukumnya? Apa ya Ustaz? Mim. Belum dipelajari nih Ustaz. Itu juga Akselerasi Hukum sukun Ustaz yang dipelajari. Kelewatan. Kelewat. Itu nanti di bab mim sukun ya. Kita masih bab nun sukun. Ada lagi enggak Kak Sarifah di 251? Ibadillah betul. Idgham bila gunnah, tanwin bertemu dengan lam. Tanwin ketemu ain. Ya, apa itu? Izhar. Izhar halki. Sip, bagus. Izhar halki. Apa saja huruf-huruf izhar halki? Hamzah, ha, ho, ain, ghain, ha. Sip, hamzah, ha, ho, ain, goin, ha. Oke, mantap. Nah. Ya, alhamdulillah. Nah, pas sudah jam 10 lebih 20. Oke, kita mulai tadi 1 jam 3 menit 21.23. Alhamdulillah setelah tadi pertanyaan soal demi soal, ayat demi ayat. Alhamdulillah setelah lihat ternyata sudah bisa membedakan antara mana yang idgham bi gunnah, mana yang idgham bila gunnah. Bisa bedah mana letak-letak izhar halki. Catatan tadi ya, catatan bahwasanya hamzah, ha, ain, ghain dan ha, kha itu adalah huruf halki. Jadi jangan sampai salah, bukan huruf izhar, tetapi huruf halki. Boleh juga kalau mau lengkap huruf izhar halki, nah itu bagus. Tapi kalau huruf izhar saja itu salah karena izhar sendiri ada 3 macam, beda-beda. Minggu. Nah, dari itu hamzah, ha, ain, ghain, ha, kha itu adalah huruf izhar halki atau huruf halki. Gitu. Lalu catatan lagi untuk membedakan antara bila gunnah dan gunnah ada di temponya. Jadi ketika kita membaca itu temponya harus dimainkan juga. Contohnya seperti yang tadi ya kita temukan fi ba'dil fasadatil. Itu tidak boleh ditekan terlalu lama. Bi ba'dil fasadatil ardu. Bi ba'dil idgham bila gunnah. La, ingat la. Hurufnya lam dan ro tanpa dengung, jadi tidak boleh di ba'dil. Enak nih dengung, dayu-dayu gitu kan. Di ba'dil
Ba'dil fasadatil ba'dil fasadatil. Ada til. Harus pokoknya tetap ada penekanan karena dia tasdid, tetapi tidak boleh terlalu lama. Di ba'dil fasadatil. Sedangkan yang lainnya, seperti tadi contohnya di soberau, karena itu idgham bi gunnah, soberau wa tsabbit. Bagus dia apabila ditahan dan didengungkan. Standarnya 2 harokat. Kalau mau dengung agak panjang sedikit lagi, tidak apa. Yang tidak boleh, kalau didengungnya kepanjangan juga tidak boleh, tidak enak ya. Yang terlalu dipanjangkan. Alaina sabran wa tsabbit. Nah, itu kepanjangan. Adanya saja. Adanya 2 harokat. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit sabran wa tsabbit sabran wa tsabbit. Dia idgham diguna, maka temponya harus lebih lama daripada idgham bila guna. Seperti bi ba'dil fasadatil bi ba'dil fasadatil. Kalau yang idgham diguna sabran wa bi ba'dillah tetap ditekan kalau bila guna, tetapi tanpa dengan dengung. Itu saja catatannya. Jadi silahkan setelah pertemuan ini, kalau misalkan sedang membaca Quran, silahkan melatih lagi untuk mengingat-ingat lagi, karena apabila ilmu tajwid tidak kita asah atau kita praktekkan langsung, tidak kita coba lah iseng-iseng kita coba dari bedah tajwid sendiri. Nah, ini mana kemarin ya yang izhar halqiyah, ini mana yang idgham bi gunnahnya, mana yang idgham bila gunnah. Ketika sambil membaca silahkan dibedah sendiri supaya kita lebih mudah lagi ingatnya dan lebih mudah membaca. Insya Allah kalau misalkan sudah dipraktekkan dan diingat-ingat, oh ini idgham bi gunnah, oh ini idgham bila gunnah, oh ini izhar halqi. Insya Allah untuk lupa itu sulit, sudah terbiasa. Jadi ketika ditanya apa huruf idgham bila gunnah, lari. Ingat, setiap dia ketemu di Quran, dia langsung mengidentifikasi otomatis. Itulah yang saya katakan. Silakan dibaca Qurannya dan silakan diidentifikasi masing-masing. Dari saya untuk malam ini hari ini. Nanti selanjutnya kita akan lanjut di minggu depan. Untuk pertemuan minggu depan, insya Allah kita langsung mempelajari 2 hukum. Hukum iqlab dan juga hukum ikhfa hakiki. Hakiki. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kembalikan waktu kepada Bang Gun. Silakan Bang Gun. Makasih banyak Ustadz Rama, Masya Allah nih makin semangat ya teman-teman kita belajar tajwid. Masya Allah nih ilmu mahal ya, ilmu mahal. Mudah-mudahan nanti kita bisa gunakan dan mungkin bukan hanya untuk diri kita sendiri. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa kita ajarkan nanti ke anak-anak kita juga, sama mungkin kita bisa ajarkan ke orang lain. Jadi pahalanya ini ngalir juga untuk Ustadz Rama insya Allah, mudah-mudahan. Kalau yang di TPA itu sama juga kayak gini ya Ustadz Rama? Sama. Makanya ya? Bagusnya langsung ditanyakan ke mereka. Jadi ilmu yang biar lebih melekat itu kita setelah pelajari, kita juga coba untuk anak-anak mana nih, cari mana yang huruf. Mereka udah sampai ke mana Ustadz? Non sukun masih?
untuk saat ini masih saya ulang dari izhar karena kemarin tuh saya kecepatan kayaknya. Oh, Sebenarnya harus kan udah masuk ke gunnah dan mim sukun. Tapi setelah saya lihat di ujian scanning kemarin ya, itu sepertinya kayaknya masih banyak yang pusing di tajwid ya. nah, Febri berarti udah bisa lah Ustadz ya. Febri. Nah, kemarin kita sudah praktek, sudah paham juga gimana Bang Pep untuk menanyakan ke anak-anak tentang izhar halqinya. Alhamdulillah saya sangat terbantu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Febri nanti siap-siap jadi ini Pep apa? Ustadz nanti di Alamilin ya Pep ya. Siap Bang Gun. Butuh bimbingan lagi Bang Gun. Hah? Masih butuh bimbingan. Ya, sama-sama lah kita belajar terus ya, insya Allah. Oh, belajar. Baik, makasih banyak Ustadz Rama atas bimbingannya hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan dalam segala urusan. Mudah-mudahan kita semua dilapangkan ya dalam segala urusannya juga. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat insya Allah. Terutama Ustadz Rama, mudah-mudahan Allah berikan perlindungan, pertolongan, dan insya Allah mudah-mudahan istiqomahan dalam ibadah kepada Allah insya Allah. Ustadz Rama, makasih banyak. Ya, sama Bang Gun. Mau izin pamit dulu boleh. Sebenarnya Bang Aji pengen nyampaikan ada lanjutan Ustadz Rama materi ayat santri yang keempat. Nah, cuman karena beliau belum hadir ini mungkin nanti mudah-mudahan minggu depan kita bisa bahas ayat santri yang keempat teman-teman semuanya. Kemarin udah masuk ke ayat santri yang ketiga. Baik teman-teman semuanya, langsung saja saya tutup saja dulu karena juga sudah waktunya pukul setengah 10 malam. Baik, mari kita sama-sama tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillah, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Masya Allah. Ilmu ini nih masuk mah bisa diterapkan nanti sambil ngajar-ngajar anak-anak TPA. Tadi saya awal-awal saya close kamera dulu karena keluarga pada ngumpul juga di depan ini laptop. Pada belajar bareng. Iya. Tadi ikut bareng. Pas giliran, ayo kita praktek langsung pada bubar. Jadi saya sendirian sekarang. Ya. Alhamdulillah. Ini masuk mah nih lengkap nih, ada Kak Iva. Nah ya. Ya. Terus Kak Sarifah nih, Sarifah. Panggilannya IP. Sarifah tuh kalau di Pontianak, mungkin di Jogja ada juga kali ya masuk Mas Sarifah gitu. Ya kan? Ada. Turunan Syarif ya. Betul enggak, Pe? Turunan Syarif. Ya, Bang. Hah? Kalau nikah harus sama orang Syarif lah ya? Masya Allah. Iya. Tapi ada gak yang bebas ya? Ada yang boleh? Tergantung pribadi masing-masing, Bang. Kalau Syarifah nih harus cari Syarif kah? Alhamdulillah harus, Bang, karena Umi Abipe asli, Bang. Dua-duanya. Nggak mau. Benar ya ternyata. Darah biru. Jadi tergantung lagi ya. Kalau misalnya IP ketemu nih sama orang yang nggak Syarif tapi IP suka, cuman tetap nggak bisa lah ya. Orang tua kayaknya ya harus Syarif. Iya, Bang. Insyaallah. Pep ganti Syarif dulu, Pep. Kamu jadi saya, Bang Gun. Kalau Siti ini Syarifah enggak, Siti? Enggak, Bang. Oh, enggak ya. Ningrat ya, Bang. Ningrat. Nyai. Oh. Ya, mumpung masih ada ya, saya ini jalan
Mana tadi itu? Teruskan ya sama Bang Agun. Maksud saya tuh biar Bang Haji itu ada ngirim materi, cuma saya nggak siap masuk mah. Thank you ya lah ya, kan orangnya nggak berkurang nih. Baik ya. Nah, jadi kemarin itu udah dibahas ayat santri 1 itu tentang surah 4 ayat 79 ya, kalau nggak salah saya. Segala yang baik-baik itu datangnya dari Allah, yang buruk-buruk datangnya dari diri kita sendiri. Masih ingat ya? Nah, mungkin baru yang bergabung, itu ayat santri yang pertama. Nah, itu kata Quran, kata Allah, yang baik-baik itu datangnya dari Allah, yang buruk-buruk itu dari manusia. Nah, tapi manusia kebanyakan, ya kan? Nah, mereka membuat rumus sendiri. Yang baik-baik itu ataupun yang baik-baik itu mereka menganggap itu datangnya dari mereka sendiri. Contohnya Qarun kemarin. Terus ada juga yang buruk-buruk mereka menyalahkan orang lain. Kalau kita mau ikut Quran, maka yang baik-baik itu semua dari Allah. Itu seperti dicontohkan Nabi Sulaiman ya. Haza min fadli Rabbi. Jadi semua nikmat yang udah diberikan itu semuanya dari Allah. Terus kalau kita mengalami keburukan-keburukan, jangan nyalahkan orang ya, jangan nyalahkan orang, tapi kita introspeksi. Seperti Nabi Adam ya, ketika diturunkan ke bumi, Nabi Adam tidak menyalahkan setan, ya kan? Justru Nabi Adam berdoa kepada Allah ya atas dosa yang Nabi Adam lakukan, sehingga Nabi Adam dimuliakan. Terus ini ayat yang kedua itu, ayat santri yang kedua itu tentang istighfar, teman-teman. Nah, ini udah dibahas sama Bang Haji. Istighfar itu perlindungan, maka banyak-banyaklah kita istighfar. Ya, istighfar itu perlindungan. Surah An-Anfal ayat 33. Dan tidak pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih mohon ampunan. Artinya selama kita masih istighfar, insya Allah kita akan dapat perlindungan. Ada juga banyak ayat-ayat lain ya, bahkan nabi-nabi ya, Nabi Adam, Nabi Sulaiman ya, itu mereka semua istighfar. Kemudian jika ingin dilindungi lagi, kita harus bersyukur dan beriman. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Ini ayat santri yang ketiga yang kemarin dibahas. Kita review aja sedikit. Jadi kalau disingkat, ayat 2 dan ayat 3 ini ada istilah namanya berisi. Apa itu berisi? Ber-i yang pertama adalah beristighfar. Kemudian S itu syukur, bersyukur. Kemudian I yang kedua itu iman, beriman. Jadi berisi. Jadi barang siapa yang berisi, beristighfar itu akan mendapat perlindungan, dan kemudian dia bersyukur, beriman, dia akan mendapat perlindungan. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Nah, semoga kita semuanya menjadi orang yang berisi. Nah, banyak juga definisi bersyukur ini ya. Bersyukur itu salah satunya ingat siapa yang memberi, kemudian menyenangkan siapa yang memberi, dan digunakan untuk yang baik-baik. Beriman ini artinya berbaik sangka, selalu prasangka baik kepada Allah. Apapun yang terjadi, keburukan-keburukan ataupun kebaikan-kebaikan, kita semuanya prasangka baik kepada Allah. Nah, hari ini ayat santri yang mau disampaikan adalah ayat santri yang keempat. Ya. Bima ghafarali rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ada enggak hukumnya nih, Siti? Hukum tajwid yang kita bahas tadi. Ada enggak? Oh. Hah? Tadi kayaknya Ustadz. Enggak ada ya. Ini ada hukum tajwidnya tapi belum kita pelajari kali. Iya, memang ada Bima. Tapi hukum yang karena hadits alif ini tinggi sama idgham belum ada ya. Nah, jadi apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang yang telah dimuliakan. Jadi ketika Allah memberi ampun maka kita dimuliakan. Arti kata kunci yang ini istighfar, ampunan itu sama dengan dimuliakan.
Ya. Barang siapa yang selalu bertaubat atau mohon ampun kepadanya, maka Allah akan meninggikan derajatnya di dunia dan di akhirat. Nah itulah, jadi dimuliakan. Jadi kalau kita pengen dimuliakan, maka kita harus dapat ampunan Allah. Maka biasa materi yang disampaikan oleh Kiai Lukman, tidak penting berapa banyak harta yang kita miliki, berapa banyak rumah yang kita miliki, jabatan setinggi apapun ya, ataupun anak buah sebanyak apapun ya, tapi kita tidak, yang paling penting adalah apakah kita mendapatkan ampunan Allah. Nah, itu yang paling penting, karena nanti kita kembali ke akhirat atau kepada Allah itu kemudian dengan dengan ampunan ya, dengan dibersihkan dari segala dosa. Nah, mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi orang yang berisi tadi, beristighfar, bersyukur, beriman, kemudian insya Allah kita menjadi orang yang dimuliakan. Ya. Jadi ayat santri ini yang keempat ini, hadiah orang-orang yang beristighfar itu adalah dilindungi dan dimuliakan. Bahkan ada satu hadis ya, mungkin saya bacakan ini sebagai penutup, sangat bagus sekali hadisnya tentang istighfar. Ini untuk kita, mudah-mudahan kita bisa senantiasa mengamalkan ya, sambil kita belajar ya, mengamalkan istighfar ini. Masya Allah, jadi banyak sekali fadilah-fadilah orang-orang yang senantiasa beristighfar ini. Karena apa? Karena kita setiap detik, setiap waktu ya tidak luput yang dari namanya dosa dan khilaf ya. Jadi kita tidak bisa menjamin ya, apakah nanti kita hidup ataupun 1 jam lagi, 2 jam lagi, 3 jam lagi, ini kita bisa aman ya yang dari namanya godaan ataupun mungkin yang namanya perbuatan dosa ataupun kesalahan. Maka dari itu mari kita tetap senantiasa beristighfar agar kita dilindungi oleh Allah dan insya Allah kita akan dimuliakan. Bahkan salah satu hadis dari Ibnu Qayyim ya, bila engkau ingin berdoa ya, bila engkau ingin berdoa sementara waktu begitu sempit, padahal di dalam dadamu dipenuhi oleh begitu banyak hajat dan kebutuhan, maka jadikanlah seluruh isi doamu berupa permohonan maaf kepada Allah. Nah, jadi kalau banyak hajat benar nih, hajat pengen A, pengen B, pengen C, rasanya sesak, bingung yang mana duluan dan sebagainya, kata Ibnu Qayyim, maka jadikanlah seluruh isi doa itu hanya mohon ampun kepada Allah. Jadi istighfar, karena Allah, bila Allah sudah memaafkan, ya. Jadi kalau Allah sudah memaafkan, maka semua keperluan kita itu akan dipenuhi. Bahkan kata Ibnu Qayyim, tanpa engkau memintanya. Masya Allah. Inilah keutamaan istighfar, teman-teman. Kemarin dibahas juga ayat-ayat doa-doa nabi-nabi ya, bahwa Nabi Sulaiman ya itu mendapatkan semua kenikmatan Allah itu karena salah satunya beliau juga beristighfar. Dan Nabi Adam ya beristighfar, Nabi Yunus ya yang tenggelam, betul ya, Nabi Yunus yang dimakan ikan paus itu juga beristighfar. Nah, jadi teman-teman, mari kita sama-sama belajar ya, mengamalkan. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah sebagai orang yang senantiasa membaca istighfar atau ahli istighfar. Dan kita insya Allah akan dilindungi, dimuliakan, dan semua hajat kita insya Allah akan dipenuhi oleh Allah. Bahkan kalaupun kita tidak meminta, Masya Allah, mudah-mudahan Allah semua kabulkan segala hajat baik kita dengan cara-cara yang terbaik. Demikian teman-teman materi malam hari ini. Semoga bermanfaat. Yang baik-baik itu datangnya dari Allah, yang salah itu dari diri saya sendiri. Baik, demikian ya, itu materi ayat santri yang keempat. Nah, mungkin nanti akan didalami lagi untuk pertemuan selanjutnya. Baik,
Gimana Kak Siti, bisa dipahami enggak Bisa Ustadz. saya? Nah inilah maksud saya tuh teman-teman yang hari ini juga ngajar di di TPA di mungkin ya dengan bahasa-bahasa yang untuk anak-anak mungkin juga bisa jadi bahan untuk teman-teman untuk nanti mengajarkan. Terutama tadi materi tajwid ya sangat bagus sekali untuk kita terapkan di Akademi Cita Masjid. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang diberi Allah keistiqomahan dalam kebaikan, mudah-mudahan kita semua dalam sehat walafiat, mudah-mudahan kita semuanya mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin itu saja, kita tutup dengan istighfar, astagfirullahaladzim. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang ingin menambahkan, yang lain boleh sharing-sharing. Ayo Ustadz Beb. Gimana, Ustadz Feb? Nggak ada sih Bang Gun. Alhamdulillah. Baik, mungkin itu saja ya. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di kajian iman depan. Bagi yang ingin live atau istirahat, dipersilakan.